Dulu dia yang membantu kita di 2014-2015 di NTB sama JIK Jepang untuk membuat segala-galanya, membuat peta daerah rawan itu ini sampai RPB, rencana penanggulangan bencana, itu yang kita pedomani sampai sekarang. Ini Mas Agif salah satu termasuk timnya atau karyawan yang ada di sana. Sekarang posisi beliau ini sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Australia dalam bidang kebencanaan juga. Beliau kembali penelitiannya mengambil lokasi di tempat di mana tempat bekerja dulu, di mana praktik baik pada saat JIK. Nah itu sekarang untuk sedikit teman-teman semua, Bapak termasuk Kakanda, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Kami sudah keliling kemarin dari kelompok terakhir di Lembah Sari juga sudah kemarin. Di Lembah Sari itu mengambil judul di sistem peringatan dini. Nah ini ada satu kelompok yang harus kami temui, yaitu pengembangan desa ke arah peran kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Tentunya kita akan segera lagi akan beludak di sini, insya Allah, amin. Untuk hal-hal itu, bagaimana sih kita akan menyikapi hal-hal tersebut, terutama bagaimana kesiapan desa, bukan hanya kesiapan dari segi fisik, bagaimana kesiapan mental, terutama faktor keamanan untuk menunjang faktor kenyamanan tersebut. Itu faktor inti dari keamanan tersebut. Tentunya bapak-bapak kami anggap di sini sebagai tokoh-tokoh pembaharu di bidang yang seperti ini. Dari dulu orang tua kita kan tidak pernah ada acara begini. Nah sekarang bagaimana caranya? Tentunya hal-hal seperti ini, berkumpulnya orang-orang tersebut menurut manajemen penanggulangan bencana adalah bagaimana kita lebih banyak bersilaturahmi, berinteraksi dengan orang-orang lain untuk saling membantu dan saling memperhatikan satu sama lain. Itu intinya di bencana itu. Tambah banyak kita berinteraksi sama orang, tambah banyak teman kita saling mengingatkan untuk kita selalu waspada menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Dan memang di beberapa bencana tempat kita dalam posisi merah. Bagaimana kita menghijaukannya dengan meningkatkan kapasitas yang ada. Tidak bisa lingkungan kita perbaiki tanpa kita sendiri sadar akan perbaikan lingkungan itu. Tidak bisa kita sendiri meningkatkan kapasitas kita kalau lingkungan itu tidak diperbaiki. Nah itu artinya termasuk yang sekarang di tempat kita ini adalah bagaimana sih membuat perbaikan itu. Kemarin dia kalau tidak diginikan dia akan menjadi banjir genangan. Nah itu makanya rencana penanggulangan bencana itu, maaf sepanjang sedikit, rencana penanggulangan bencana bahwa daerah-daerah itu harus direview. Rencana kita harus direview tiap tahun. Kenapa harus direview? Harus dirubah peta-peta yang ada tiap tahun, harus diperbaiki peta-peta itu. Misalnya di tahun kemarin ini menjadi pusat genangan, ternyata sekarang sudah menjadi kolam renang, berarti sudah tidak rawan lagi. Nah kemarin yang ada yang mungkin ada yang kelihatan di daerah lain, di sana juga menjadi pusat-pusat banjir, ternyata sudah ada BTN. Nah itu kita harus perbaharui mana yang betul-betul rawan tiap tahunnya, mana yang tidak. Dan salah satu kunci dalam penanganan bencana itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran secara utuh, termasuk kesadaran kita secara utuh, kesadaran secara global. Maksudnya kita sadar, tapi lingkungan juga tidak akan pernah bisa kita lawan. Lingkungan ini tanpa kita mendekati dia. Ada imbal balik antara alam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin kita kalian kita 1 jam wawancara sedikit itu ini.
dan nanti di sini ada daftar isian. Karena keharusan di sini ini bahasanya pakai bahasa yang tepatnya sekolah. Karena sekolahnya juga bahasanya gini, jadi keharusan juga bahasanya begini. Tapi nanti dijelasin pun masing-masing kita apa maksud tujuan dari tulisan-tulisan ini. Tiang doang enggak, jangan kopi doang bukan batin. Yang saya mengerti Charles Darwin University ya, enggak, lain aja. Buset ya. Inilah, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Mas Agit. Ya. Mungkin ini bisa dibagi. Yang dibagi aja. Berapa? Semua? Apa? Semuanya berkeliling. Tuh. Ya, dulu bolpen. Ya, ini pokoknya. Itu batin. Ya. Kajian saya ngerti kajian. Ya, apa? Ya, terima kasih Pak Ridho untuk waktunya. Rencana hari ini mau apa kayak diskusi tentang apa penelitian saya tentang apa penanggulangan bencana atau peringatan dini, dan apa salah satu aspek kebencanaan juga melihat wilayah-wilayah tertentu, dan salah satu wilayah yang pengen didalemin itu daerah-daerah pariwisata. Makanya kita mengundang apa kelompok yang sadar pariwisata atau yang punya perhatian terhadap pengelolaan pariwisata di desa-desa maupun di tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Dan selembaran itu semacam apa protokoler bahwa apa kesediaan berpartisipasi atau kesediaan berdiskusi, bahwa saya bersedia apa mengikuti diskusi tentang apa pariwisata dan antisipasi bencana, dan nanti hasil diskusi ini tuh akan saya gunakan sebagai bahan untuk penelitian S3 saya di Australia. Dan saat ini sudah 4 bulan di Indonesia, sudah berkunjung ke Jakarta, ke Bandung, kemarin 1 bulan di Bali, dan ini baru sekitar 3 minggu di Lombok, ke masing-masing daerah selatan, daerah utara, timur, baru bisa ke barat, cuma 2 hari ini baru bisa ke apa Lombok Barat untuk lihat lokasi wisatanya sama para pelaku pariwisata dari masyarakat, dari pemuda masing-masing. Kalau apa pengen apa tetap berpartisipasi dalam apa diskusi ini, tinggal tanda tangan di bawah aja, tanda tangan nama sama tanggal itu. Apa itu cuman kayak apa formulir kesediaan ikut diskusi aja, itu aja sih. Nah, mungkin yang apa pertama-tama memperkenalkan diri. Saya apa lahir dari Jogja, di Yogyakarta, juga mirip-mirip Lombok, apa budayanya kuat, alamnya juga ada gunung, ada pantai, apa ada banyak kemiripan, dan apa juga pernah digoncang oleh gempa yang cukup besar. 2006 ada gempa yang kena di apa kota Jogja. Lalu kita mulai dari apa merasakan dampak dari gempa itu. Habis itu apa terjun ke dunia apa relawan. Mulai dari relawan apa sejak 2006 sampai sekarang hanya fokus ke bidang kebencanaan. Tapi dengan pelaku-pelaku yang berbeda. Ada pelaku yang dengan mahasiswa, dengan apa tingkat-tingkat pemerintah daerah, dan sampai ke kelompok-kelompok pariwisata, bagaimana kita antisipasi kemungkinan apa bencana atau potensi bencana di daerah masing-masing. Dan itu mungkin untuk pengenalan singkat dari saya. Mungkin pertanyaan apa pengen mendengar juga masing-masing pengalaman atau pengenalan dari masing-masing orang di sini. Mungkin bisa apa mengenalkan diri, nama, dari mana, lalu kegiatan di bidang pariwisata di bidang apa, bisa menceritakan masing-masing orang mungkin 2 atau 3 menit, dan aku minta izin bisa merekam itu pas diskusinya. Itu ya. Mungkin siapa yang bisa mulai? Ya.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Najib. Ya. Perkenalkan saya Sumaidi, tapi rekan-rekan lebih akrab memanggil saya Edong. Nah, jadi saya salah satu penggiat untuk pengurangan risiko bencana dan juga salah satu orang yang fokus dalam membuat atau menghidupkan pariwisata di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat, tentunya khususnya di lokasi-lokasi di Pulau Lombok. Nah, ada beberapa memang yang pernah dan sedang berjalan yang kita garap, mulai dari ekowisata. Kemarin kita coba mengintegrasikan bagaimana pariwisata ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan orang dari hutan, tidak lagi menebang pohon. Dulu 2016 kita coba di 2 lokasi, sebenarnya 5 lokasi, tapi yang fokus di untuk menurunkan hasil hutan bukan kayu di 1 lokasi. Terus kemudian di Sesaut juga memaksimalkan potensi yang ada seperti airnya, terus kemudian wahana-wahana spotnya, servis spot kita buat, wahana-wahana outbound. Terus kemudian ada beberapa juga yang memang kita ke depan sih harapannya betul-betul masyarakat mampu melihat bahwa kita adalah salah satu lokasi yang hidup dari sektor wisata. Nah, untuk saat ini kita juga fokus membuat desa wisata. Jadi di desa ini, di Desa Batu Kumbung, kita coba menggarap wisata berbasis komunitas. Artinya di sini setiap dusun itu adalah komunitas yang kita bentuk. Itu yang pernah kita dan sedang kita laksanakan. Namun untuk upaya pengurangan risiko bencana juga kita integrasikan. Ada kelompok seperti Pogdarwis, terus bekerja sama dengan kelompok PKK, dan kebetulan juga kita di sini sudah membentuk forum pengurangan risiko bencana yang salah satu kekuatannya adalah bagaimana memaksimalkan potensi desa yang ada. Dalam arti kita di sini terancam yang keseringan terjadi setiap tahun di data yang ada dan yang sering kita lalui itu puting beliung angin. Kemarin di beberapa lokasi di sekitar sini, cuman alhamdulillah masih jauh dari pemukiman, di kebun. Itu tumbang semua pohon. Ada satu yang kemarin mepet sekali, tapi tidak sampai terkena pemukiman. Ada di posisinya di sebelah sana di Dusun Manggo, di rumahnya Pak Kuari. Saat itu ada lebih besar dari itu, pohon itu tumbang. Nah, ini alhamdulillah juga lewat BPBD kita didukung peralatan. Ada kita dapat senso, terus kemudian tali rescue, kemudian ada genset. Itu kita pakai untuk upaya pengurangan risiko bencana, tetapi juga kita pakai untuk penataan aset. Artinya dari pengurangan risiko bencana itu tidak serta-merta kita pohon ini berpotensi tumbang, kita babat habis, tetapi kita tata. Babatannya kita bawa kayak ini, ada ranting-ranting, kita bawa ke sini, ya kita buat ini untuk memaksimalkan objek. Paling tidak bisa kita jual dari sudut pandang yang berbeda. Nah, hasilnya pun akan kita pakai untuk penguatan kembali komunitas-komunitas. Itu sih yang sekarang kita coba laksanakan. Mungkin Pak Said ada tambahan cerita dari Pak Said ini, dari kelompok yang berbeda, pengalaman praktik baiknya. Itu dari saya, Mas Najib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Said, itu biasa dipanggil Said. Saya dulu ketua Pogdarwis, sekarang menjadi wakilnya di Pogdarwis Suranadi. Kami memang sempat tahun 2016 loh, awal 2014 kami membuat kelompok di Pertubing Suranadi Lestari di wilayah kami itu. Di tahun 2016-17 kami sempat membooming sampai kita melayani per tahun itu sampai 2000 tamu. Nah, setelah memang yang namanya uang kelompok kami bubar gitu, pecah karena ada perusahaan-perusahaan yang menginginkan usaha kami. Akhirnya kelompok kami bubar dan
yang bertahan mungkin sekitar berapa orang, dan kami sekarang lagi membangun. Kami di wilayah Suranadi, kami sekarang akan membuat suatu wisata permainan anak di Suranadi. Kami sekarang melakukan gotong royong setiap hari Jumat dan membuat pembelajaran bahasa ke anak-anak SD, bahasa Inggris gratis. Cuman itu aja mungkin yang bisa saya ceritakan, soalnya semuanya sudah dijelaskan sama Pak Edo. Mungkin yang lainnya mengenalkan diri sama pengalaman di pariwisata. Itu yang Nanti dilengkapi sama kajian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariadi Idris, pengurus Darwis sekaligus Ketua LPM Desa Batu Kumbung untuk pemberdayaan. Bicara wisata di desa kami, mungkin kami termasuk yang paling mudah, baru belajar ketimbang desa-desa lain, desa sebelah seperti Sesaut, Suranadi, Narmada, Lengsa dan lain sebagainya. Tapi itu tidak membuat kami berkecil hati, justru kami dapat banyak belajar dari beliau-beliau ini yang di Suranadi. Sempat kemarin bersama beliau ini di hotel Puri Saron di Singgigi, dapat ilmunya secara teori dan sedikit praktek begitu tentang bagaimana pengelolaan wisata. Alhamdulillah, sambil merenung mengkaji potensi diri yang ada di desa, ternyata kami rasanya punya potensi yang selama ini terbuang percuma. Potensi itu kalau kami tidak akan kelola, tentu kami akan dilibas oleh waktu yang pada akhirnya kami akan tua dan juga akan meninggalkan dunia ini tanpa ada yang kami tinggalkan buat generasi kami. Sehingga kami berkeinginan bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat untuk generasi muda ke depannya, anak keturunan kami di dusun bahkan di desa ini. Itu yang membuat kami sedikit tergerak. Lebih-lebih kami juga adalah ketua lembaga pemberdayaan masyarakat yang notabene seperti dikatakan sama Pak Haji Ridho tadi di sini adalah rawa-rawa dulu. Kolam ikan tapi tidak termanfaatkan secara maksimal. Sementara masyarakat secara umum tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan kolam ini selama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun. Kalau boleh kami katakan tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Sekarang kami belum launching keberadaan gagasan yang coba kami telurkan dalam sebuah gerakan seperti ini, membuat tempat wisata, menata alam yang kami punya, potensi desa yang kami punya. Minimal dalam hari-hari biasa ada sekitar 18 sampai 20 pedagang yang bisa cari hidup di kolam ini. Itu artinya masyarakat berdaya lah, 20 pedagang. Kalau pada hari-hari besar 30 sampai 50 pedagang. Itu belum kami tata dengan sempurna. Sehingga coba kami manfaatkan seluruh potensi. Alhamdulillah Sumaidi, Dinda kami ini Edong yang dulu habis-habisan dieksploitasi oleh Suranadi maupun Sesaut, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini aset kami, kenapa tidak kami manfaatkan begitu? Sehingga kemarin melalui Kanda Zainuddin, Kajen, tarik dong. Nah, kita punya orang lain yang pakai begitu, dilempar, dipakai Lombok Utara, dipakai. Sehingga kami mencoba mengaktualisasi konsep-konsep itu dalam bentuk diskusi. Hampir tidak ada hari tanpa diskusi kami di tempat ini. Sampai maghrib sambil buat bangku, sambil ngopi, ketawa-ketawa dan sebagainya. Nah, lahirlah sebuah konsep yang pada akhirnya kami coba akan wujudkan. Mulainya dari titik startnya dari sini, seperti yang disampaikan tadi di diskusi-diskusi dengan kita. Konsepnya adalah wisata terintegrasi. Seluruhnya berada di wilayah Desa Batu Kumbung. Bahkan kami akan membuka diri dengan desa-desa lain, karena kemarin pesan
pesan dari hasil pelatihan itu tidak bisa desa ini berdiri sendiri. Ya. Nah, kami coba mau membuka diri menjadi gerbang. Kami bisa menjadi gerbang Suranadi, bisa menjadi gerbang Sesaur, bisa menjadi gerbang Desa Batu Mekar, Karangbayan, bisa menjadi gerbang Lingsar, bahkan tadi dibicarakan bisa menjadi gerbang Rinjani. Nah, karena trek untuk jalur pendakian Rinjani rencana dibuka nanti melalui Desa Sesaur. Insya Allah itu kami akan mendukung. Tinggal kami pasang baliho besar saja di desa dekat kantor desa kami di sana, yang merupakan jalur pembagi ke semua penjuru wisata yang ada di Kecamatan Armada maupun Lingsar, dan umumnya Lombok Barat begitu. Nah, sehingga yang kalau boleh kami sedikit cerita dari hasil pelatihan di Puri Saron kemarin, Kanda, alhamdulillah konsep-konsep itu mulai kami coba gali potensi masing-masing dusun. Di Batu Kumbung, dusun Batu Kumbung kami punya cagar budaya Pancor Dene di sana. Ada situs-situs budaya penyebaran Islam dari periode waktu telu istilahnya. Periode primitif orang Lombok ketika Islam pertama kali didakwahkan, dengan situs-situs misalnya Quran bertulis tangan, tali kekang kuda. Kok tali kekang kuda? Ya karena orang dulu berdakwah tidak pakai jimny tapi pakai kuda gitu. Cambuk kuda dan sebagainya. Ada bahkan keris. Semua ada di toko-toko kami di Batu Kumbung. Sehingga coba kami tawarkan konsep itu, beliau-beliau semua welcome dengan konsep kami. Bahkan ada yang sampai menyediakan kebunnya ke depan. Kami akan tambah menjadi agrowisata. Siap. Jadi kedepannya mimpi besar kami seperti itu. Di sana sekaligus di samping dia wisata budaya, nanti budaya budaya kuliner juga kami coba. Nah, budayanya di sana yang kami tawarkan kulinernya adalah ngebat, makanan tradisional khas Lombok Bali. Nah, jadi ngebat ini hanya dikenal di Lombok Barat. Itu pun daerah-daerah yang pernah dijajah sama anak agung Bali, itu yang betul-betul tahu tradisi ngebat itu. Nah, sehingga nanti di Pancor Dene di samping pustaka budaya itu juga ada budaya kuliner ngebatnya. Kemudian di Pondok Buah kami juga punya cagar budaya, apa itu budidaya ikan. Semua jenis ikan ada di Pondok Buah. Nah, kami tambah sedikit Batu Kumbung juga semua jenis bibit ada di Batu Kumbung. Nah, yang kami jual nanti di Pondok Buah ya kampung lelenya yang sudah populer dan itu yang dijual. Nah, ke depan kemasannya supaya lebih menarik itu yang coba kami terus belajar begitu, tanpa pernah merasa bisa. Nah, sehingga kami coba buru rasa penasaran kami. Geser ke barat nanti ke desa dusun Traktak. Nah, di sana kami punya sanggar Presian yang merupakan budaya asli, tradisi asli masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu budaya Presian. Kami sudah punya sanggarnya dan resmi, tetap diundang di setiap event di 10 Lombok. Tidak pernah terputus. Itu coba kami akan rawat nanti. Kemudian geser ke Karangmas, ada yang kita punya di sana horti juga, tanaman keras sama kuliner. Nah, kalau yang populer itu sate bulayak lembuak. Padahal kami Batu Kumbung mempunyai dan kami boleh diadu dari sisi rasa sama besaran potongan daging sate kami yang kami punya. Bahkan beberapa kali kami adakan acara di sini, dari acara Bapeda Camat Selombok Barat, kemudian kemarin dari Himpunan Wanita Islam Selombok Barat, kami coba tawarkan kuliner yang kami punya, khas Batu Kumbung, sate Karangmas, dan mereka bahkan orang Lembuak sendiri mengatakan wah ini lebih enak gitu. Nah, kemudian geser ke Montong Tangar dulu. Montong Tangar ada kuliner juga, klepon. Sama nyesek ya, kain tenun. Selama ini yang populer kita tahu kan Sukerare. Nah, kami punya, tapi marketingnya kami tidak bisa kemas selama ini di Batu Kumbung. Ke depan kami harus punya
tempat-tempat untuk itu. Nah, terakhir dusun yang akan dikunjungi nanti dusun Sidekarya Pengonong. Di sana ada kerapan sapi dan ini menjadi budaya turun temurun. Nah, cuma kita belum pernah jual begitu. Kalau dalam bentuk label yang milik Batu Kumbung sendiri, selama ini ya ada merce, ada santereng, ada sedau yang selalu menjual itu. Padahal yang punya sapi itu adalah orang-orang kami begitu. Jadi ke depan nanti ya kami yang punya sapinya, kami yang punya lahannya, dan kami yang jual langsung. Nah, kembali ke titik awal di sini yang menjadi pusatnya. Nah, semua itu kami rekat dalam bentuk program-program yang sudah jalan adalah paket eduwisata. Nah, jadi yang kami jual ke sekolah-sekolah. Nah, ada beberapa sekolah yang kami punya, barangkali diperlukan nanti dokumen, ada video sama Mas Edong. Ya kami jual juga, kami tidak mau kemas dengan kemasan ala modern, tapi kembali ke pola dan kemasan tradisional. Misalnya paket Cidomo. Yang kami sudah jual itu dan laku sekali. Sekarang ada banyak sekolah di Mataram sudah minta paket Cidomo. Yang Mataram kami akan turunkan di Balai Budaya. Kami jemput dengan Cidomo, bawa keliling kampung, tur di kampung, kayak tadi itu mengenalkan. Sampai di sini karena eduwisata kami tidak langsung ke sasaran utama, yakni mandi di kolam, tapi kami berikan game, kemudian belajar bagaimana bercocok tanam, tanaman berumur pendek kayak mentimun, tomat, bawang merah. Nah, kemudian bagaimana memelihara ikan. Nah, ini ya coba kami terus pelihara. Kami bikinkan dermaga, akan bikinkan jembatan goyang, bikinkan flying fox, yang insya Allah itu akan menjadi penunjang semua. Jadi itulah mimpi rasanya yang akan kami wujudkan. Di samping kami didukung oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah mulai tumbuh rasa memilikinya. Nah, jadi mereka sudah menawarkan tanah-tanah mereka yang ada di sini. Bahkan yang mempunyai lahan paling luas di sekitar sini, ide bagus. Intaran dari Sindu sana, Cakra datang kemarin langsung ketika kami ada acara di sini, menyerahkan kunci. Jadi ada family camp. Jadi kami sudah siapkan rumah-rumah untuk kemah keluarga yang privasinya kalau mereka nginap bersama suami, istri, sama anak-anak akan terjaga, insya Allah kolamnya khusus. Kami sudah siapkan. Nah, dan yang lain-lain sudah menyiapkan untuk agro wisatanya di sekeliling sini. Ya, wisata jambu kristal, wisata manggis, wisata durian, sudah ada semua di atas. Nah, tinggal ke depan kemasannya. Barangkali itu nanti disempurnakan sama teman-teman yang lain, dan kami siap belajar. Nah, nanti ke Suranadi, kami baru sekali kemarin bersama tim ekowisata ke Taman Impian Suranadi. Sebenarnya teman-teman di sini kami mau giring ke sana kemarin, tapi insya Allah saya akan menghubungi Side, memanfaatkan segala sarana yang ada, termasuk ranting-ranting kecil, bahkan daun bambu tidak ada yang dibuang, dikelola, ditata menjadi rumah hobbit dan sebagainya. Sementara di sini kalau ada ranting biasanya dibakar dulunya. Nah, ke depan ya alhamdulillah kayu-kayu bengkok pun tidak ada yang terbuang, kami manfaatkan. Alhamdulillah sampai maghrib sambil ngopi di sini kami terus gitu. Sehingga setiap hari harus ada yang sudah bisa kami hasilkan, walaupun hanya sebuah bangku kayu dari ranting-ranting bengkok. Kami akan tetap mencoba karya-karya kecil itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau itu? Ada amat tidak waktu? Ya, sedikit Semuanya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin, seorang pengurus LPM di Batu Kumbung dan juga pengurus FRB ya, Forum Pengurusan Pengelolaan Risiko Bencana Desa Batu Kumbung. Ya. Tadi rekan saya Pak Mariadi telah begitu banyak menceritakan tentang khusus yang ada di desa kami. Tetapi kami belajar dari semua desa-desa yang pernah melaksanakan. Informasi yang kita dapatkan dari Pak Sumaidi, ternyata titik lemah mereka itu adalah di pemberdayaannya, di pemberdayaan masyarakatnya.
sehingga masyarakat tidak merasa memiliki dengan kegiatan atau objek yang ada. Nah, kami di sini justru dari sana belajarnya. Beberapa kali waktu saya dari ketua LKMD dulu pernah mengadakan event perisian setiap tahun. Bukan tujuannya untuk mencari apa waktu itu atau mengangkat pepadu, tidak, tetapi memperkenalkan potensi yang ada di desa. Waktu itu pedagang bibit hortikultura di Batu Kumbung hanya satu sama Esan namanya. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan perisian itu sekarang jamur. Itu potensi yang luar biasa, dan itu nanti akan kami angkat juga, kita akan kerjasamakan di sini. Nanti sepanjang jalan masuk ke lokasi ini banyak sekali bibit-bibit akan kita pajang, yang nanti akan kita tawarkan sekaligus sebagai pengindah penghias jalan. Di sebelah juga nanti ini jelas kami yang memiliki. Kita akan kerjasama dengan pemilik yang sebenarnya, artinya kami akan membantu memasarkan. Nah, sehingga nanti masyarakat juga akan terbantu dengan keberadaan kami. Jadi pemberdayaan masyarakat ini akan betul-betul kami angkat untuk memperkuat keberadaan kami di desa maupun di lembaga-lembaga lainnya nantinya ke depan. Kemudian dari sini kami akan mencoba memperkenalkan seperti tadi tujuan utama kita adalah pengurangan risiko bencana. Nah, di sini nanti banyak sekali akan kita berikan pendidikan kepada masyarakat, terutama untuk pengelolaan sampahnya dan lain sebagainya. Jadi selama ini mungkin masyarakat membuang sampah sembarangan, besok akan kami coba sedikit demi sedikit merubah perilaku. Ini yang sangat berat bagi kami dan bagi desa-desa lain. Merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Membuang sampah plastik, mungkin kami nanti akan kemas pakai ekowisata, eco-break gitu ya, eco-break. Kami akan siapkan botol-botol plastik itu masukkan di sana, karena plastik ini kan sangat sulit untuk diurai oleh tanah. Kemudian pemberdayaan tadi disampaikan oleh Pak Mariadi, alhamdulillah pedagang-pedagang di sini sangat merasakan manfaat dari ini, dari wisata kami. Bahkan beliau dari ibu-ibu ya, kami justru akan memperkuat ibu-ibu dulu, karena selama ini mungkin ibu-ibu terpinggirkan, tetapi justru ibu-ibu lebih kuat di rumah tangga kalau menurut penelitian kami. Nah, sehingga nanti ibu-ibu yang akan kita pengaruhi untuk pengaruhi keluarganya. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung cukup lama. Justru mereka yang sekarang meminta kami. Justru ini niatan dulu adalah sementara di sini yang ini. Sementara nanti akan kami punya ada lahan di sebelah untuk membuat aula yang besar. Kemudian ada wahana-wahana outbound untuk anak-anak SD umum. Tapi begitu dia melihat ini rame dipakai oleh tamu pengunjung, mereka tidak mengizinkan kami pindah. Biarkan sudah ini, kami ini luar biasa katanya, alhamdulillah. Nah, itu salah satu bentuk provokasi kami ke masyarakat untuk pemberdayaan mereka. Dan banyak sekali seperti tadi disampaikan, itu tour de kampung program kami. Bahkan nanti kami punya Pokbawis, insya Allah namanya jebak wisata ya. Jebak wisata itu artinya gerbang wisata. Nanti betul yang disampaikan tadi, kami adalah gerbang. Kan tamu datang dari barat pasti mampir ke desa kami dulu. Narmada, Sesawat, Suranadi, Batu Mekar, Karangbayan bisa kami jualkan lewat sini. Nanti kita pola kerjasama dengan Suranadi. Ini kami ada tamu ini yang sudah kita promosikan punya pelunggu. Tolong siap. Nanti dari sini informasinya. Insya Allah kami akan menyiapkan diri untuk itu. Mudah-mudahan nanti kita seperti yang tadi, integrasi antar desa, antar kecamatan akan membuat kita sering memperkuat sekarang. Tidak lagi kita harus kayak kemarin ceritanya Suranadi, karena ada perusahaan-perusahaan akhirnya mereka bubar. Kami justru sekarang akan sering memperkuat, Pak. Kami ke depan ingin membuat jaringan, Pak. Dan itulah yang jebak wisata tadi. Itu awal kami adalah membuat jaringan wisata antar desa, antar kecamatan. Nah, barangkali ini terlalu banyak mimpi yang terlalu indah, mimpi yang kami inginkan. Ini semua ini insya Allah sudah diserahkan. Kolam di belakang Bapak sudah diserahkan ke kami. Ini ada kelompok pemancingan ikan minta, tapi kami belum mau kelola karena ini belum selesai. Punya kami harus selesaikan dulu, baru kita akan kelola yang lain. Di sebelah selatan itu dari dusun kami yang punya tanah untuk agrowisata siap diberikan untuk pengelolaannya. Kemudian juga ada agrowisata kemarin kami tinjau sama Pak Sumaidi, itu di desa Batu Mekar. Itu nanti family camping modelnya dan lain sebagainya di durian khusus sama manggis. Kebetulan yang memilikinya adalah
tokoh masyarakat kami dari Batu Kumbung. Nah, mungkin itu saja, nanti kalau terlalu banyak kami mimpi. Jadi mudah-mudahan mimpi kami jadi kenyataan. Mohon dukungan dari semuanya dan kita saling mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum tadi. Ayo, Ada lagi? Ada tambahan barangkali dari Saudara Nadi? Ya, atau pengenalan. Oke, saya anuin sedikit. Belum dilanjutin. Memang ada program inovasi dari kami dari BPBD khusus untuk kawasan-kawasan wisata. Nanti akan terpampang jelas ketika masuk di sini, bisa dikatakan ini adalah kawasan istana, Pak. Kawasan istana persis seperti istana presiden, istana raja-raja. Kawasan istana itu adalah kawasan wisata tangguh bencana. Nah, pertama isinya ada 3 kawasan istana itu, istana wisata tangguh bencana itu bagaimana mengatur, kita atur dulu, bagaimana ditata dulu, kita tata, terus diatur hubungan antara yang kiri dengan yang kanan dengan lingkungannya, baru dilindungi. Nah itu masuk kata-kata dilindungi itu masuk di kebijakan desa. Bagaimana melindungi yang sudah ditata, yang diatur itu. Nah nanti bisa saja kita dari sini masuk kawasan itu yang jadi tujuan pemerintah, kawasan istana, wisata tangguh bencana. Nah kata-kata tangguh itu yang akan kita perjuangkan. Nah tadi disebutin sama Kak Jen juga, kata-kata tangguh itu yang menjadi persoalan kita. Kata-kata tangguh itu adalah ketika kita tidak mampu, ketika kita lelet, terutama dalam hal ekonomi. Tadi Kak Jen bercerita juga bagaimana memerankan ibu-ibu untuk sektor ekonomi itu penting sekali. Itu kata-kata tangguh itu ada di sana sebenarnya. Ibu-ibu berperan, ibu-ibu berdagang, ibu-ibu berproduksi. Kata-kata tangguhnya. Nah, bagaimana bencana itu datang sementara kita tidak punya upaya untuk ekonomi itu, kita akan menjadi pekir. Pekir istilahnya pekir miskin. Selalu meminta-minta. Nah, kata-kata tangguh itu insya Allah kalau sekedar untuk bekal 3 hari 4 hari masih ada dari sisa hasil usaha-usaha kita itu. Arahnya ke sana. Nah, silakan teman-teman disambung mengenai yang model bakulan yang tergerak hatinya untuk ikut berbuat. Mana-mana apa produk yang mau kita jual, kalau memang dia malu berdagang, titip. Nah, yang kata-kata titip itulah yang diharapkan. Kata-kata titip itu, ketika ada bencana, oh masih ada titipan, bih balin, ini rumah kita habis. Oh ternyata masih ada titipan, itu yang diharapkan titipan itu. Yang bahasa kerennya, masih ada tabungan. Nah, titipan itu akan ditabung. Terus saja, nggak bisa diambil tiap hari hasil dari titipannya itu, paling enggak seminggu sekali diambil bayarnya dari yang dititip itu. Nah, yang jeluk ketelu, jeluk keempat ada bencana yang enggak kita kenali datang, oh masih ada tabungan. Nah itu artinya masuk di kata-kata dari ketangguhan ekonomi itu. Karena ketangguhan ekonomi bagaimanapun kita harus berangkat dari hal-hal yang kecil. Nah, selesai itu silahkan teman-teman nyambung. Kita nyambung Pak, kalau di sini Pak Haji kita sudah melalui paket edu wisata untuk pengurangan juga kita sudah mulai tularkan dari basis sana yang saat ini yang kita layani memang PAUD, TK sama SD. Nah itu kita selipkan karena isu yang paling menarik untuk anak-anak adalah gempa bumi. Kita selipkan lewat permainan-permainan di sini. Mulai mereka belajar, kemudian mengenal risiko secara sederhana, kita selipkan lewat lagu, lewat teknis-teknis bermain di sini. Misal kita berbicara tentang renang, mereka akan berkenalan tentang apa sih yang menyebabkan tsunami. Di kolam itu sambil mereka di debriefing, itu kita buatkan simulasi Pak, simulasi bahwa begini loh kalau tsunami itu terjadi akibat gempa. Terus di atas kita punya ada lapangan kecil.
Kemarin ada dari MI Nurul Haramain, ada sekitar 90 orang. Itu kita bermain peran. Ada yang menjadi rumah, ada yang menjadi anak di tengah. Terus bagaimana ketika gempa anaknya yang menjadi korban, permainannya seperti ini. Sambil kita tanamkan bahwa berlindung, merunduk, berlindung dan bertahan itu adalah hal yang pokok dilakukan di sekolah ketika terjadi gempa. Itu sangat singkat, tetapi kami rasa sih itu tidak berefek banyak gitu bagi anak. Tetapi kami ikat lagi lewat agro, artinya mereka menanam, bulan depan mereka memanen lagi, kita tingkatkan lagi ke kesiapsiagaan itu lewat permainan-permainan itu. Jadi ikatannya mereka akan balik, edukasinya akan lanjut. Jadi sesuai temanya pada hari itu kita tetap sambungkan, tetapi tema tetap kita di sini adalah bagaimana anak-anak memang terbangun untuk upaya kesiapsiagaannya. Makanya teman-teman yang tergabung di sini rata-rata adalah teman-teman forum juga. Jadi bukan one man show, tetapi biar semuanya berkapasitas multi. Artinya mereka ada di Pokdarwis, mereka ada di forum pengurangan risiko bencana. Sehingga isu-isu untuk mengurangi risiko bencana, terlebih dalam hal penguatan sisi ekonomi, itu bisa terintegrasi. Itu yang kita coba di sini. Kita coba terapkan sudah beberapa kali, walaupun hasilnya memang masih jauh sekali dari harapan ya, karena seperti Pak Man bilang, dibandingkan dengan yang lain kami adalah orang yang termuda dalam hal berbicara wisata. Tapi kami coba tingkatkan kapasitas terus sehingga kami buka peluang seluas-luasnya untuk terus belajar. Kemanapun itu kami akan belajar. Kami terapkan di sini begitu pola yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah juga tokoh kita memang sangat mendukung apa yang kita lakukan. Karena kemarin di pasca gempa 2018 atau pada saat gempa 2018, alhamdulillah lewat dukungan Pak Haji juga Desa Batu Kumbung berbuat banyak sekali. Nah dari situlah tinjauan-tinjauan itu kita coba buat. Kenapa tidak kita upayakan? Kami tidak bisa menjual alam lebih seperti desa-desa sebelah, kami akan menjual SDM. Nah, upayanya ya mengintegrasikan itu, kuat dari desa. Itu motonya yang kita coba lakukan, tetapi dalam bentuk implementasi. Itu sih yang saat ini kita lakukan. Kalau ancaman-ancaman bencana alam di sekitar ini apa saja itu yang pernah kejadian selain gempa? Selain gempa Ada Selain gempa, puting beliung seperti yang tadi. Terus kemudian ada beberapa titik rawan longsor, tetapi tidak terlalu berbahaya kita di desa. Tetapi kita adalah dukungan Bang untuk desa yang seberang. Desa seberang ini punya bukit yang sangat banyak. Jadi gini Mas Haji, inilah yang kita kuatkan. selanjutnya daripada katakan di Edong ini, Batu Kumbung ini dibangun sebagai desa penyangga. Siapa yang akan membantu? Jadi kalau yang bukan kami? yang paling cepat sepi kampungnya kalau ada bencana ya Batu Kumbung ini. Langsung dia ke lokasi desa-desa yang terdampak. Ini desa penyangga. Karena kejadian-kejadian pengalaman kita waktu kejadian-kejadian itu, ingat yang di Kota Bima. Semua kita latih yang di Kota Bima. Tanpa ada melatih yang memang tujuan kita awal kan yang rawan bencana dulu kita latih. Tanpa melatih yang tidak rawan. Ternyata yang rawan itu semuanya terdampak. Sementara yang akan melatih tidak ada yang melatih, tidak ada yang penyangga, tidak ada yang terlatih. Dia mau turun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Padahal dia tidak terdampak. Nah jadi Batu Kumbung ini kami bangun sebagai daerah penyangga, sumber pasukan, gitu loh. Batalion di sini nih, di sini kami bangun, di sini pusat pelatihannya, di sini apa, di sini apa. Karena teman-teman bagaimanapun, pasti teman-teman juga tidak akan bisa berbuat di daerah desa-desa. Ini semua desa di sekitar ini semua terdampak, kecuali ini yang minim sekali. Nah, disinilah dia sumber pasukan itu. Batalion itu di sini. Nah, di sini yang kan makanya saya sampaikan tadi, kalau ada apa bencana datang, pasti desa ini duluan sepi. Karena keluar menyebar ke itu yang diharapkan sebagai desa penyangga ini. Kita sampai KRU Bang.
Sampai di Artinya, Lombok Utara, setiap Lombok hari, mana. selama 8 bulan itu tidak pernah kurang dari 25 personil itu menyebar. Mulai dari pagi kita loading Hercules, malam itu kita sebar bantuan ke desa-desa yang tidak Pasukan saya yang dapat bantuan. kebetulan saya yang megang Hercules. Pasukan saya yang dari sini. Yang membantu menurunkan barang yang dari Hercules itu sampai pagi tuh. Dari sini. Nggak mungkin Hercules turun setiap jam membawa barang 6 tronton. Akan langsung sepi karena tempatnya mendarat itu akan didarati dengan Hercules lainnya. Nah itu harus segera. Maka teman-teman di sini sudah biasa kerja sama saya gitu, tanpa pamrih. Nah, kalau untuk sudah tadi membahas ancamannya apa saja sudah ketahuan dan ternyata ancamannya juga di sekitar desa ini malah lebih berat. Lebih berat. Nah, untuk peringatan dininya atau kesiapsiagaannya, antisipasinya seperti apa itu di teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata itu? Kalau yang di sini seperti tadi kita lewat forum, coba aktivasi budaya sadar. Artinya budaya sadar yang selama ini orang tua kita lakukan di sini. Kemarin kita sudah coba picu di satu dusun untuk mulai rembuk dusun. Nah, rembuk dusun ini multi yang akan dibicarakan. Artinya multi, mulai dari sisi ekonominya, sisi edukasinya, termasuk dengan tentang kebencanaannya. Makanya kita dasari, kita dibantu dasari oleh BPBD untuk buat itu lewat satu forum pengurangan risiko bencana itu. Nah, harapannya melalui keistiqomahan lah nanti forum-forum ini merubah perilaku, Bang. Kayak kemarin melalui beberapa kali kita coba rapat rembuk. Mungkin kita satu-satunya desa besok yang akan punya RPB rencana penanggulangan bencana, tetapi RPB-nya pun RPB mendukung gitu, artinya tidak fokus kepada kita. Yang bisa kita fokus hanya gempa. Karena di peta yang Mas Najib buat juga, di RPB yang Mas Najib buat, kita kuning semua, Mas. Ya alhamdulillah akan hijau dengan kapasitasnya kita tingkatkan. Terus kemudian karena sempat kemarin dikasih sama pagi ini loh peta multi hazard, dibuat sama desa. Nah, jadi dasar itu juga kita coba jangkiti desa yang lain. Di sebelah ini Pak, Batu Mekar itu punya potensi longsor yang sangat besar, terutama pasca gempa. Kemarin saya coba diskusi dengan tokoh-tokoh bahwa di kawasan-kawasan hutan itu sudah ada retakan selebar 2 badan manusia. Itu di bukit, namun tidak mengancam pada pemukiman. Dia kawasan hutan, tapi kan tidak menutup mungkin kan memberikan dampak tambahan kepada kalau terus putusnya ekonomi mereka. Nah, itu yang kita coba bangun. Nah, kemudian kita hanya punya satu sungai besar, tetapi ancaman yang pasti ada di wilayah Sesaut di depan kita di Suranadi, sehingga kita hanya kena imbasnya saja, dampak tambahan saja. Nah, itu akan kita coba maksimalkan lewat seperti yang disampaikan Pak Mariadi. Satu dusun itu kita betul-betul maksimalkan potensinya. Kayak di dusun ini di sebelah dia punya sungai besar, limpahan sungai dari 2 desa di depan. Itu kemungkinan kalau tidak ditata, kalau tidak dimanfaatkan melalui sektor wisata sehingga masyarakat sadar untuk merawat itu, akan semakin sempit, maka akan semakin mengancam kami di dusun Presa Pengonong itu akan terancam pasti oleh air bah. Jangan bandang dulu lah, bah dulu. Jangan bandang dulu. Itu kalau dia semakin sempit di kita, maka akan mengancam pasti. Maka lewat forum ini dan lewat objek wisata ini kita coba buat objek dukungan. Kita maksimalkan untuk mungkin kayak paket-paket kayak karena di Suranadi kita sudah punya river tubing.
di situ sudah pasti terpeliharanya di hulu. Iya, iya. Salah satu hulu kita sudah pasti terpelihara sungai itu, kita akan dukung lewat pemanfaatan itu sehingga masyarakat nanti mungkin akan lebih melebarkan itu karena mereka mendapat manfaat dari sana. Iya, Dengan iya, kita datangkan tamu ke sini main kaya, mereka dapat sewa. Iya, iya, Nah, iya. itu yang kita coba jangkiti masyarakat itu dengan cara pengurangan risiko bencana. Itu sih yang untuk edukasi kita juga sudah lewat PAUD dan kemudian ada kampung baca di desa juga kita sudah picu. Hari ini alhamdulillah kita dapat 150 buku bacaan anak, buku cerita anak tentang pengurangan risiko bencana. Nah, itu yang akan Bukunya dari mana bukunya? saya open donasi, Bang. Oh, Open iya. donasi, saya coba email ke teman-teman Save the Children, PLN. Iya, iya. Hari ini akan dibawa sama teman yang dari federasi. Oh, iya, iya. Nah, federasi EFRC 150 eksemplar. Iya, iya. Nah, kita bangun komunitas kampung baca di desa sebelah lagi, desa tetangga kita Iya, di Selat. Nah, ini kenapa kita buat itu? Karena memang desa Selat ini mendukung untuk upaya pelestarian kesenian memalian sapi itu. Itu juga jadi daya dukung kita, nilai jual kita. Iya, iya, Nah, iya, jadi dia akan betul-betul saling jahit gitu. Itu yang Saling jahit itu kita, kan. ya, saling ikat semua. Makanya jaringan yang kita harapkan bisa terbangun, semoga lah kita ada. Itu sih. Mas Haji, ada teman-teman buku Mas Haji? pelaku. Ada buku sumbangan? Gampang itu. Ah, siap. Buku Kami terima. Gampang itu. buku saku mau terima di mana? Mau terima di sini atau mengambil Langsung ke kantor? di kampung baca. Ah, ini Pak Darwis. Mana nih? Jual buku di kantor saya. Siap, langsung di kampung baca. Oh iya. Ada buku 50 buku saku. Nah, itu besok akan kita geser ke sini. Itu akan menjangkiti anak-anak yang di sini juga. Iya, iya. Kita akan buat balai literasi rencananya dari rumah-rumah pohon begini. Ini Ya. memang kita sengaja konsep, tapi nanti akan jadi perpustakaan. Iya, iya. Titik-titik baca. Ya, itu Salam. Salam. Itu yang akan dikelola sama teman-teman forum. Ngangas dalam di Tasrio di depannya. Ada. Udah mulai jual udah truknya lo jemput. Ya gupa ruang karena kayak gini Pak Haji. Kita teman itu sini Ini aslinya. pengelola Kalau dia Darwis dengan teman sini. Kabupaten. Oh, iya, iya. Nih, nih. Assalamualaikum. Pasak bumi nih untuk wisata Lombok Barat. Oh, Beliau penggagas dan pesawat. iya, iya. Langsung nih Om. Kita bercerita tentang pengurangan risiko bencana lewat sektor pariwisata. Gimana? Bidangnya Bapak itu. Nah, kau entah kayak berkata-kata lagi. Menurut cerita Tiketmu, Abang. Pak, diperkenalkan. 10 batangnya rokok habis ngantai HP nih. Kalau memang kalian giliran Maaf. HP, tidak memperkenalkan diri. Silakan nama Cang Azuddin Nur. Iya. Tapi kalau panggilannya Japon. Jarang orang yang tahu nama asli ya. Kebetulan Niki dan teman-teman dari Swiss dan kawan-kawan pengelola ya bersih tadi. profilnya. Edward kan habisnya. Kamu kenalan dikit? Oh, Ini 9 potong kemenyan saya bakar baru dia bisa datang. Bang. Ini pun dari Lombok Raya kayaknya nih, dari Jakarta. di Golden Village. Oh, Golden Yakinkan sedang FGD lanjutan yang kemarin Pak Himawan yang untuk 10 destinasi skala super prioritas. 10 destinasi super prioritas, 99 destinasi wisata yang rawan bencana. Siap. Nah, iya. 99 Destinasi ya. ya di NTB tuh. Nah, salah satu juga upaya kita Bang di sini. Ini sedang mudah-mudahan bisa jadi sore ini. Iya. Kita coba buat kayak banner kayak backdrop Iya. untuk memperingati masyarakat tentang kesiapsiagaan corona itu. Oh, iya. Jadi yang kita coba golkan nanti kita pajang di sini rencananya dalam bentuk Iya. banner, tetapi CTPS.
perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun. Ya, Nah, itu ya, akan membentuk banner nanti di tiap-tiap titik. Jadi orang kesini langsung teredukasi. Ya. Mungkin aku juga yang pengen aku gali itu, kita kan tahu ancamannya, lalu tahu antisipasinya. Yang kita belum diskusi mungkin lebih mendalam itu, pertama mungkin dampak bencana terhadap pariwisata, dirasakan nggak di desanya atau di desa tetangga. Lalu yang kedua, mungkin dampak juga dari corona, ada nggak perubahan atau dampaknya terhadap mungkin jumlah wisatawan yang masuk ke desa wisatanya, atau mungkin yang para teman-teman yang bekerja dengan pihak perhotelan atau apa sudah mulai merasakan dampaknya nggak? Baik itu dari gempa bumi yang kemarin maupun yang saat ini, yang corona gitu, mungkin itu bisa diceritain. Ya. Maaf sih. Terima kasih waktunya. Jadi kebetulan sedang hangat-hangatnya kalau sekarang memang kita sedang bicarakan tentang resiko bencananya. Ya. Baik dampak implisit maupun eksplisit dari bencana yang beberapa waktu lalu kita pernah hadapi. Gempanya Pulau Lombok yang booming mendunia. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan corona ini. Dan bukan dirasakan lagi. Bahkan sekarang sedang kita nikmati dampaknya. Kenapa saya bilang sedang kita nikmati? Dari angka kunjungan di destinasi, baik destinasi yang nasional maupun penyangga, seperti di beberapa destinasi di Narmada misalnya. Kalau di tempat saya di Sesaat sekarang sangat drastis. Yang awalnya kita dalam 1 bulan itu bisa mencetak angka 40 sampai 80 juta, sekarang maksimalnya 28 kemarin. Bulan Maret. Turun 50% ya. Sangat drastis sekali. Kalau di angka hotel, di hotel sekarang kalau kita bilang hampir mendekati angka 80% penurunan wisatawannya. Nah, ditambah dengan yang sebenarnya sih yang paling terlihat jelas ini diawali dengan kejadian gempa Bilahari. Jadi penurunan angka kunjungan ini kan sebenarnya sejak munculnya isu ini gempa itu dari beberapa media membuat orang itu Lombok itu amazing. Cuman dia apa ya, kayak kebanyakan wisatawan itu salah satu contoh ketika kejadian gempa di Gili. Orang-orang tamu wisatawan baik Wismannya itu lebih percaya dievakuasi ke Bali dibanding dievakuasi ke RSUD provinsi. Bahkan yang lebih lagi, yang lebih cepat rescue-nya kawan-kawan dari BPPD dibanding dengan yang memang sudah ada di sana. Sehingga ini memberikan domain efek terhadap kunjungan wisatawan. Ini membuktikan bahwa kurang siapan pengelola kita di tingkat tapak ini. Nah, maaf agak sombong sedikit, berbeda dengan kami yang ada di Sesaat, memang kita sudah sejak dini kita persiapkan itu. Jadi kita sudah linkkan kerjasama walaupun secara personal dengan kawan-kawan seperti kawan-kawan PMI, kawan-kawan BPBD, BNPB dan seterusnya. Jadi beberapa kali kita kasih kawan-kawan pelatihan untuk rescue, baik rescue darat maupun air. Karena memang yang menjadi sertifikat pertama dari standar pelayanan minimal dari sebuah destinasi itu adalah safety-nya itu. Safety. Karena di Sabta Pesona itu yang paling pertama adalah aman. Aman dalam konteks bukan dari kejahatan yang disengaja atau tidak disengaja. Bahkan aman yang dalam tanda kutip dari bencana yang pengaruh alam ini yang memang jarang dipikirkan. Sehingga kami dari awal memang dengan kawan-kawan kita persiapkan itu. Dan
besar harapan kami dengan pertemuan ini mungkin karena kami sadar kelemahan kami, baik bukan hanya di Lombok Barat, tapi di NTB. Kelemahan kami di sistem di manajemen tata kelola itu adalah satu di SDM-nya, Pak. Sumber daya manusia, kemudian juga keberlanjutan. Kenapa saya bilang begitu? Dari sekian banyak, kebetulan sering diajak keliling, makanya saya berani mengatakan begini. Boleh, Pak. Jadi saya lihat kalau penekanannya paling kalau di destinasi itu bagaimana melakukan manajemen pengelolaan, bagaimana melakukan promosi, bagaimana melakukan pemetaan potensi, pengembangan potensi dan seterusnya lah, pengembangan destinasi. Namun yang sangat jarang dibahas itu adalah yang menarik kalau menurut saya bagaimana menangani kebencanaan ini, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita merescue, itu yang tidak pernah sampai hari ini. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kita berbicara pariwisata, the first yang harus kita bicarakan adalah standar pelayanan itu salah satunya ini tentang kebencanaan ini, Safety ya. dan ini yang harus dibekali bukan hanya di pengelola, tapi secara utuh masyarakatnya. Kenapa dia harus berbicara masyarakat? Karena pariwisata itu kan multiplier effect. Ketika ada satu saja elemen masyarakat yang tidak terdampak terhadap pariwisata, tidak tahu tentang bagaimana melakukan penyelamatan dan seterusnya, maka gagal lah kita berwisata. Nah, sehingga ini saya rasa sangat penting untuk kita kalau istilahnya Pak Humaydi sih, kalau Pak Edong punya istilah harus di blow up katanya. Kalau saya sih istilahnya kalau kita angkat ke permukaan tentang hal ini. Dan kalau bisa sih saya berharap sekali ya ada penerusan dari kegiatan ini, bukan hanya kita bertemu di sini, tapi bila perlu di tingkat tapak kita bagaimana mensosialisasikan. Dan seperti yang disampaikan Pak Edong tadi, sepertinya di beberapa titik itu sangat perlu kita ini kita istilahnya kita siarkan, kita siar dan segala bentuk, kalau bisa yang digital, karena akhirnya tentang ini penanggulangan bencana ini, karena resiko bencana ini sangat sudah sangat dekat kita. Terlebih sekarang hutan di kawasan hutan di Sesaut dan seterusnya itu sudah, maaf kalau saya bilang, mulai gundul, belum penggalian tanah, jadi bencana itu udah Pasti. Sudah pasti menjadi event tahunannya di setiap destinasi, di setiap desa wisata, karena dia identik pariwisata dengan bencana itu dia seiring sejalan. Karena apa? Perilaku manusia kebanyakan yang berwisata ini kan tidak begitu paham tentang wisata yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus dipadukan kalau menurut Tiang, antara pengembangan SDM, penanggulangan dengan kebencanaan ini harus berwisata juga. Terus kalau Tiang, nah mungkin kalau salah satu tantangan di bidang pariwisata maupun di bidang penanggulangan bencana itu selalu muncul itu kan bagian SDM-nya itu yang selalu menjadi kunci. Kalau kita pengen pariwisata maju, SDM-nya harus diperkuat. Kalau kita pengen tangguh bencana, SDM-nya harus diperkuat. Nah, apakah pernah upaya mungkin di daerah sini itu kayak link dengan kayak kampus kayak Universitas Mataram atau mungkin yang khusus pariwisata, yang Politeknik Pariwisata, sudah ada arah-arah ke situ nggak? Minta dukungan atau masukan dari mereka gitu. Jadi gini Pak, sebelum dijawab sama semua. yang belajar itu. Jadi gini, antara wisata dengan bencana, kebetulan saya sempat kerja di Dinas Pariwisata 15 tahun. Sekarang saya ngeri, seperti apa sih wisata-wisata yang kami jual dulu, bahwa
Yang jelas katanya Ustadz saya yang di Al-Quran segala itu ini, di balik keindahan itu, di baliknya ada bencana, karena bencana itu ujian. Nah, itu ujiannya ke arah itu. Dimanapun yang baik pasti ada yang jelek itu ujian ke arah menuju ke yang baik itu. Khusus mengenai SDM bahwa bisa saya sampaikan sekarang bahwa kami Dinas Pariwisata, ya, masuk aja saya sekarang ini tidak apa-apa, hanya bisa menjual. Menjual tanpa pernah melihat produk yang akan dijual. Itu yang dari senior kami. Artinya adalah sekian kali kami undang yang namanya Dinas Pariwisata untuk membahas potensi bencana ada yang di daerah wisata itu, tidak ada pernah yang hadir. Kalaupun hadir sesuruh pulang, hanya staf pegawai kontrak disuruh hadir. Posisimu apa di sana? Saya out. Level kepala seksi aja saya tidak terima, apalagi modelmu, saya bilang. Mohon maaf, saya bilang. Saya butuh yang mengarah di bawah satu di arah kebijakan supaya program ini jalan. Tidak pernah akan ada yang hadir. Gimana? Ada yang mau nambahin nggak tentang apa? Sama dengan dari kerjasama dengan kampus atau apa, pernah nggak kayak upaya dari Kalau permintaan sudah sering, Pak. Kebetulan saudara Tiang ada di sini, jadi bukan saksi mata. Oh iya, akan saya jawab dia semuanya. Ibu kumpulin dia. Akan saya jawab dia dari kantor mana, saya jawab semuanya. Sama prosedur sama prosedur yang harus dipenuhi. Bukan sengaja itu, Pak. Kemarin kita sudah 2 kali penempatan dari teman-teman. Anu aja dia Bu, Cici aja suruh ngerekap dia dari dinas mana, akan saya jawab ya Bu. Itu biasalah Dari- KKN. Iya, iya akan di kantor mana, akan saya edarkan dalam bentuk surat Bu ke mereka. Keluar dari tema. Iya. Ya, Artinya, Cici ya Bu, minta tolong Bu. ikuti coba permintaan kami sekarang. Ya. Kemarin kita dari Poltekkes juga kita coba buatkan kami data kelompok rentan dan Iya, nanti banyak contoh yang akan saya kasih dia. hal kesehatan. Yang mana mau diikuti, tapi ikut dulu di anu kita Terus kemarin juga prosedur ada yang akan saya siap teman Bu. dari Ya, luar, lagi dari FGD Bu. Jakarta, Ya. dari Iya, siap Bu. Solidaritas. Rencananya mau masuk ke sini, tapi saya masih cut dulu bulan Juni, selewat bulan Juni baru masuk. Karena dia mau bantu kita untuk dalam hal upaya kajian, bagaimana sih kita mengkaji potensi, kemudian bagaimana melakukan M&A untuk melakukan sustainable programnya seperti apa. Itu sih yang kemarin kita coba bangun, tapi belum berjalan. Hanya kalau dari sektor akademisi kemarin sudah kita coba. Namun ya kembali lagi karena memang keluar dari tema mereka, sehingga kami tidak mendapatkan dokumen, ya monumen lagi. Monumennya bak sampah, akhirnya bak sampahnya penuh, tidak ada solusi, jadi ancaman yang berbeda lagi, ancaman baru lagi, bahkan menjadi permasalahan topik yang baru lagi. Nah itu karena hari ini Pak Kades katanya sedang coba advokasi bagaimana KKN itu temanya disesuaikan dengan kita. Jadi masuk itu dia tidak membawa tema sendiri, tapi terintegrasi dengan permintaan kami. Yang kemarin. Gimana? Mau lanjutin? Lanjut. Yang tadi termasuk yang kemarin waktu saya kumpul-kumpul juga di Hotel Senggigi, kebetulan juga saya ditugasin oleh Kemenpar untuk menata Senggigi seminggu dan Gili seminggu. Nah, maksud saya, kenapa tidak orang lokal yang menugasin saya? Kenapa tidak pariwisata yang menugasin saya? Kenapa kok langsung terjun dari kementerian? Maksudnya supaya kalau dari dinas pariwisata yang menugasin saya, ada orangnya yang sebawa dan akan mengerti. Kan kita enggak, kan saya terbatas Pak. Mesak tanya kantor ini, mesak tanya Rido Pak. Nah, sementara saya tidak bisa membagi diri. Kenapa tidak mereka yang selatih sehari cara ngomongnya untuk mereka kebetulan juga di bidang tugasnya dia. Bagaimana sih untuk rasa aman dan nyaman itu? Ada hotel yang memanggil itu ini, iya. Tapi kenapa kok tidak ada pernah ada perhatian dari yang punya jualan? Seperti apa sih memaparkan, seperti apa sih menjual baju oranye itu?
Baju oranye itu sementara hotel Pak ya, di Gili, di ketiga Gili. Begitu saya masuk, tidak ada yang nerima. Tidak ada yang nerima. Jangan Bapak nakut-nakuti. Oke. Suatu saat Anda tidak akan takut, Anda akan tertindih. Betul, datang gempa. Ditindih dia tidak takut lagi kan? Mati jaring kan takut. Luka cacat berhenti dia takut jadinya. Nah, itu yang tidak pernah dipahami sama dinas pariwisata ini. Saya memahaminya karena saya berada di dua alam, di dinas pariwisata sama BPBD ini. Sampai sekarang ini pembahasan mengenai kenapa harus dijual yang trekking apa yang itu, yang di Kuta, motor GP itu jangan dijual dulu. Mari kita bahas dulu dokumennya. Kalau ada apa-apa, kemana motor itu mau berlari? Bisa ndak motor tuh naik gunung untuk menghindari hazard yang ada di sana, potensi-potensi yang ada di selatan-selatan. Sampai sekarang belum ada yang hadir. Gunung-gunung itu dijual. Kenapa kami tidak pernah ada yang ikut timnya satu aja untuk menyisir jalur pendakian mana yang sudah longsor itu, supaya jangan dijual dulu. Itu yang terjadi sekarang ini. Kumpulkan tim, saya 20 orang lewat Sembalun, 20 orang lewat Senaru. Di dua-duanya tidak ada orang dinas pariwisata, tukang dagang ini. Yang ikut itu teman-teman porter sama pelaku lainnya. Melihat 9 titik yang longsor ke danau itu. Kenapa pas beberapa proyek semua rebutan? Nggak ikut di analisanya. Padahal analisa itu kan sangat dibutuhkan. Nah, kalau memang batu berat, mungkin pakai semen aja bisa, campur kayu, maksudnya itu lah analisanya. Misalnya, itu tidak pernah ada satupun dari dinas pariwisata yang muncul. Nah, sekarang lagi kemarin saya ngedarin surat yang ditandatangan oleh wakil gubernur. Surat itu isinya untuk semua OPD, organisasi perangkat daerah, untuk menyusun protap kebencanaan di tempat kerja masing-masing. Dan harus ada safety briefing sebelum acara rapat dimulai. Baru kemarin, sekarang semuanya sudah kumpul di kantor nunggu saya. Bagaimana contohnya, Pak? Nah, itu kemarin yang jadi masalah itu adalah rumah sakit. Ketika rumah sakit 2 minggu akan akreditasi. Kebetulan istri saya orang rumah sakit, Mas, kekurangannya di akreditasi itu jalur evakuasi sudah, orangnya sudah saya latih, setinggal safety briefingnya. Mereka harus ngomong apa? Oke Dek, begini ngomongnya, saya konsepkan. Berdirikan orang, suruh ngomong, pintu menghadap kemana, bagaimana sistem evakuasi, bagaimana jalur keluar, bagaimana supaya tidak panik, itu tersebar di video. Dan itu dibuka oleh wakil gubernur, mulai marah-marah wakil gubernur. Kenapa kantor gubernur tidak pernah diperhatikan, kok tiba-tiba rumah sakit punya? Masalah lagi muncul. Itu Mas. Ayo saya ceritakan dia. Waktu Pak Iswandi Kepala Biro Umum bilang, saya tanpa pengetahuan pimpinan saya bilang, ayo kita pasang jalur evakuasi di kantor kita yang megah, yang bagus, yang banyak orang itu. Oh iya, ayo pasang jalur evakuasi di semua tangga, di semua ruangan. Bagaimana Pak Karo? Kenapa kita tidak bekali dia, ini levelnya gubernur? Saya tahu seperti apa ruang-ruangan gubernur itu. Saya 8 tahun di protokol, Pak. Saya tahu ruang-ruangan mana yang butuh, 5 ruangan yang butuh safety briefing. Nanti dah belakangan kalau yang gitu-gitu. Dan ternyata sekarang begitu dicari, kenapa kok kita dimarahi? Nah, bisa nggak sehari? Bukan sehari, 2 jam bisa, asal persyaratannya lengkap. Nah, itu sekarang yang jadi sekarang ini. Kepala bironya Pak ke rumah. Nah, itu udah tetangga saya yang asing. Tetangga ini apa kok? Ya, saya satu masjid. Saya lebih senior dari dia. Saya tunggu. Antum habis maghrib mampir ke rumah.
Kita bahas apa dulu? Kalau bahas itu sebelum siap, Ji. Karena persyaratannya banyak sekali, bukan banyak sekali, ngenalo. Kasih saya orang cantik satu. Jalur-jalur sudah saya pasang, titik kumpul sudah saya pasang. Namun di dia kan harus ada aturan ngomong di dalam apa yang harus diomongkan. Perhatikan pintu keluar. Ini ikuti jalur evakuasi. Ada enggak jalur evakuasi di ruangan yang 82 itu? Enggak ada. Setelah surat gubernur saya turunkan baru semua ribut. Wakil gubernur tanda tangan. Ini ribut sekarang nih. Makanya sudah siap-siap. Aku berarti ini kena. Ya. Sudah siap-siap. Urus itu titik kumpul di 34 dinas barang instansi itu. Nah, jadi seperti itu dia, Nyor, untuk dinas pariwisata itu. Ini Niki, Nah, kalau tidak salah usulan, kalau tidak 5 mungkin 6. Ya sekitar itulah 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya. Yang mengusulkan. 2009. Jadi mereka tahu manfaat usulan itu 1 tahun, 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Ketika lomba ISTA di Sesaon, Indonesia Sustainable Tourism. Ya. Jadi yang paling pertama ditanyakan adalah standar pelayanan minimal Anda seperti apa. Akhirnya orang-orang bingung, termasuk Pak Dinasnya, Pak Haji. Apa kena SPM? Kan wah aja mau wah paham gak? Cuman yang diminta ini standar yang dimaksud dengan SPM itu, Pak. Dari Sabta Pesona itu yang pertama itu yang paling penting aman itu. Standar keamanan kita seperti apa? Yang mana maksudnya? Akhirnya saya jelaskan ke si tim penilai. Ini Pak, jalur Evakuasi. ada jalur untuk rescue-nya, ini untuk yang disabilitas ini. Anda dapat ilmu dari mana? Jangan-jangan Anda bukan pelaku pariwisata. Dan saya kebetulan saat ini dimandatkan menjadi ketua di sini. Anda dapat ini dari mana? Akhirnya kami keluarkan, kami pernah kerjasama dengan BPBD, dengan kawan-kawan BNPB. Saya kasih, kebetulan bukan sertifikat sih, cuma foto-foto, dokumentasi. Kebetulan kita pernah, beliau pernah ngelatih kita untuk penanganan rescue di air. Waktu itu dan berapa dong? Yang Water rescue 2008 akhir ya. Ya 2008. Jadi waktu itu yang memenangkan sesawat itu sebenarnya. Kalau sesawat itu tidak ada apa-apanya Pak dibanding dengan Jogja, dengan janganlah jauh-jauh dibanding dengan Taman Armada saja tidak ada apa-apa. Cuman karena kita memiliki kelengkapan dari identifikasi bencana sampai penanganannya, itu saja yang memenangkan kami. Dokumen-dokumen yang kalau menurut saya sih tidak begitu berharga itu yang membawa kami ke tingkat nasional. Nah, akhirnya saya bilang begitu sama kepala dinas, ini Pak kesekian kalinya saya mengusulkan. Ini yang saya maksud dari awal. Mari kita petakan potensi yang paling utama adalah potensi bencana ini. Ini kita bermain di alam loh Pak. Akhirnya terjadi sesuatu sehingga kepala dinas berganti, usulan kami molor lagi. Dan waktu itu setiap pertemuan selalu saya bilang gandeng antara pariwisata dengan dinas pendidikan. Untuk kita membelajarkan bagaimana potensi kebencanaan. Selalu saya bilang begitu setiap pertemuan, Pak. Pariwisata sama pendidikannya pendidikan. Yang nanti dari pendidikan ini ada output yang kita harapkan adalah orang-orang paham tentang kebencanaan ini secara utuh. Bukan hanya teorinya saja. Kami tidak pungkiri pernah kami dilatih. Yang saya tertawakan waktu itu, pelatihnya maaf tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Betul dia datang dari jauh dari Jawa. Ketika saya tanya, Bapak dari BPBD, BNPB atau apa?
ternyata dari EO yang menyediakan. Waduh, kalau begini Pak, ini kita bicara keselamatan orang. Kalau berbicara seperti ini, minimal Pak, kita dibawakan orang BPBD. Kalau boleh ditanya Pak Fauzal itu sampai, kalau yang itu memang dia Pak mikirnya nggak bisa kita ikutin deh. Dia pertanyaannya selalu nyeleneh deh sama aku tuh. Saya bilang Pak, maaf saya pulang. Saya aja adik-adik, ayo pulang. Yang dari Sisal pulang semua. Lombok Barat pulang. Untuk apa kamu belajar di sini? Ketika kamu dapat sekarang pembelajaran ini, bisakah kamu terapkan di lapangan? Saya Ketua Forum Lombok Barat, anak-anak Lombok Barat pulang semua. Nanti saya yang latih kalau seperti ini. Standar yang Anda berikan ini masih jauh Pak, saya bilang. Belum sampai di sini Anda belajar. Kalau tidak percaya Pak, ini dokumen saya ada kok. Nah, cuman kan yang kita butuh, saya bilang, ada pos dari dinas, ada keberlanjutan dari kegiatan ini. Kalau sekedar dikasih begini Pak, nggak ada manfaatnya, saya bilang. Mari kita sesuaikan dari kebutuhan di masing-masing. Yang Anda bicarakan ini share laut. Sementara kawan-kawan yang hadir adalah pengelola destinasi wisata alam. Mana bisa nyambung Pak, saya bilang. Anda kasih kita materi share laut. Kita di alam lepas Pak, saya bilang. Hanya oke, nanti kita ulang. Sejak itu tidak pernah kami diundang lagi. Dan memang satu contoh Pak, kejadian ketika kami di lokasi di kolam renang terjadilah. Ada pengunjung yang saat itu tenggelam. Dia nyet, disesaut. Akhirnya mereka kan pengelola malah yang lebih panik dibanding dengan si pengunjung. Nah ini yang sangat lucu. Kita yang punya rumah, kita yang menjajakan wisata itu, kita yang tidak paham gitu. Nah sehingga saya sepakat sekali dengan senior yang tadi, Pak Adi itu, memang yang paling pertama kali disadarkan adalah pemangku kebijakan ini, terutama kepala dinas. Mungkin kalau suara kami memang namanya suara anak-anak, jadi nggak begitu dipahami mungkin. Jadi kita butuh orang-orang yang memang peduli dengan kami untuk membantu kami menyuarakan ini. Kalau bisa dari awal saya mengusulkan supaya dia tentang kebencanaan ini sampai di tingkat SD. Dulu pernah kita dibantu dari kawan-kawan, ada Sigap Budi. Itu saya respect sekali. Nah ini luar biasa. Sampai ke SD ya? Sampai ke SD dulu. Nah kok hilang? Saya bilang kok hilang Pak. Saya bilang. Waktu itu kepala dinas pariwisata waktu itu yang menjadi kepala dinas pendidikan. Kenapa di saat Anda menduduki jabatan yang memang sangat krusial Pak, pariwisata ini, Anda tidak lanjutkan apa yang sudah kita lakukan? Kebijakan yang angkor. Kenapa tidak kita gandeng kepala dinas pendidikan? Mari, tidak usah kita bicara terlalu luas. Oke, di masing-masing desa wisata saja Pak. Hanya dia bilang ya gitulah sampai sekarang. Malah saya pernah bilang sama kepala dinas provinsi, kebetulan beberapa waktu lalu kami dinobatkan menjadi desa wisata, 10 desa wisata prioritas untuk NTB. Kebetulan kami nomor satunya. Saya bilang sama kepala dinas, Pak, kalau Anda nobatkan desa kami sebagai desa wisata prioritas, tolong betul-betul prioritaskan. Di sini potensi kebencanaan itu sangat riskan Pak. Jadi awali dengan itu, jangan sampai nanti saya ngomong sama Bu Wagub. Sampaikan supaya lebih enak. Akhirnya di depan kawan-kawan yang sedang pelatihan untuk waktu itu untuk promosi, saya bilang. Jadi kalau promosi ini sebenarnya yang paling penting kalian promosi bahwa di desa kita ini tingkat ancaman bencana itu 70-80%.
Nah, saya diprotes sama ini yang dari Dinas Pariwisata. Loh, kok yang jelek-jelek kalian promosikan? Ya emang harus itu, Pak. Karena kalau berbicara pariwisata, kita berbicara realitasnya. Ya. Kalau kita ceritakan yang indah-indah saja, ketika mereka datang di sini, lalu kecebur di sungai dan hanyut, siapa yang bertanggung jawab? Dinas Pariwisata kah? Kan kami di destinasi, Pak. Hanya Bu Wakil Gubernur bilang, memang teman-teman sudah sejauh mana mempersiapkan itu. Kalau kami di tingkat tapak, secara personal sering melakukan itu. Cuman kan kita harus ada tindak lanjut yang kita butuhkan. Kayak ya seperti sekarang inilah kita dihadirkan bapak-bapak dari BNPB, bagaimana nanti ke depan kita menjelaskan ke orang lain. Ini yang sangat penting menurut saya. Itu Mas pengalaman yang ada. Saya udah 2 kali simulasi di Gili Trawangan, simulasi masyarakat, 3 kali sama simulasi sekolah. Yang kita simulasi itu air, tsunami, air aja sebut ya. Ternyata pas kejadian bencana, yang bencananya yang isunya air. Dulu waktu kita, makanya saya tanya di sana, kemarin isunya apa? Gunung apa air, terus larinya kemana? Aneh, ke air Pak katanya. Waktu simulasi kalau kita takut air kan tentunya ke gunung. Kalau takut gunung nyebur ke air. Kemarin isunya air, kenapa kok semua mau nyebrang? Ya, 2.160 orang pingin nyebrang dari Gili berdesak-desakan. Bagaimana ketika Anda nyebrang sampai di tengah, isu itu datang? Iya ya, kemarin kita semua ke gunung, akhirnya semua saling ketawa-ketawa, saling gulung di Gili. Kamu ngajak saya, semua saling salahkan. Padahal udah 3 kali saya simulasi di Gili, simulasi kita takut sama air larinya ke gunung. Kenapa kemarin waktu kejadian ada isu kejadian takut sama air lari ke air? Kok emang takut sama sapi, yang menghindari sapi kan? Jangan deketi sapi. Kemarin semua pingin, iya Pak, kemarin kenapa kita harus nyeberang ya? Nah itu yang terjadi. Karena di sana ada orang-orang luar yang tidak mampu dipengaruhi. Yang notabene akan muncul karakter dari seseorang ketika kejadian bencana. Akan muncul siapapun itu. Kita 11 bersaudara, 11 karakter kita yang beda. Tidak akan pernah membaca manajemen, tidak akan pernah membaca bagaimana sistem yang ada. Untuk tidak lari keluar rumah, cukup kita di kusen pintu. Tidak ada percaya kalau kusen pintu aman. Akhirnya dia disambar sama terasnya, ketika dia lari. Nah, seperti itu kejadian-kejadian yang ada. Artinya adalah memang untuk membangun kesiapsiagaan itu kita sudah tidak berbicara kontinu, tapi kita harus berbicara berulang-ulang. Karena faktor-faktor pengaruh dari lingkungan kita yang tidak pernah mendengar bacaan itu atau orang yang ngomong tentang itu kejadian-kejadian yang ada. Nggak usah di sini kemarin, di Seririt yang ketangkep 3 orang itu. Seririt itu sudah selatih, Pulau Serangan sudah selatih yang di Bali. Itu daerah binaan saya waktu Jerman. Seririt sama Bali. Itu orang-orang terlatih yang di Seririt itu. Sama dengan orang-orang terlatih semua. Tapi ketika ada orang luar datang menyuruh lari, semua akan terpengaruh. Semua orang Seririt berlarian. Karena ada orang luar yang naik sepeda motor, ketangkap 3-3-nya. Akhirnya itu ditangkap. Kenapa kamu diam? Lari. Semua satu desa terpengaruh. Hanya dengan 3 orang. Makanya kita sekarang diharuskan melaksanakan dia secara berulang-ulang. Tidak kontinu, mun kontinu ya tirandung anggaran kontinu. Nah, makanya kami sekarang sudah tidak lagi
karena bidang tugas kita masing-masing, makanya kami sudah tidak mulai dari top down, kita mulai dari akar rumput, mulai dari pemberdayaan komunitas. Banyak sekali orang-orang nanya, kok itu desa itu bisa, desa itu bisa. Ya karena kantor Anda waktu seundang Anda tidak mau hadir. Nggak usah jauh-jauh. Ketika dia punya sertifikat di BPBD, tiba-tiba minggu depan pindah, dia tidak akan ngurus lagi namanya bencana. Dia akan kembali ke alam di mana dia baru tempati. Itu yang terjadi sekarang ini. Makanya turun keputusan dari tidak beberapa himbauan dari BNPB untuk tidak memindah-mindah orang yang dari BPBD. Tapi yang tidak dipindahkan cuma saya. Yang lain orang baru semua. Tidak dipindah. Iya, semua baru. Berarti ingat pesan pelunggu. Ya, Dia ingat pesan pelunggu. Susah minta. Iya. jangan dipindah-pindah orang BPBD. Dan mohon izin ke pusat kalau mindah dia. Apa sebabnya dia dipindah? Karena anu juga Pak Haji mungkin sudah kedung tertanam semacam anekdot begitu dari masyarakat. Di Indonesia ini kan aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi begitu. Aturan turun. Apalagi kabupaten kota, Pak. Aduh, masa Allah. Sekarang kita janji besok minggu depan kita koordinasi sudah dipindah. Satu yang terbaru, Lombok Barat, menyedihkan Pak. Kami punya program. Kami ini fasilitator sama di Edong. Sekolah Aman Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana itu dari UNICEF lewat plan untuk 10 sekolah dengan 13 kali pertemuan untuk 10 SD di Lombok Barat. Kami baru pertemuan pertama di jadwalnya break dulu 2 minggu. Baru 2 kali pertemuan. Setelah 2 minggu akan mulai. Penanggung jawabnya di kegiatan itu adalah Kepala Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Seksi SD yang memegang anggarannya dari plan. Dua-duanya pindah, kita akan mulai pertemuan yang ketiga. Dua-duanya bukan satu, Pak. Dua-duanya, makanya mandek sekarang ini. Disnaker Pak anu. Dia lagi digesek. Iya, Kadis Dikbudnya sama Kepala Seksi SD itu dipindah dua-duanya. Erwin pindah. Dia jadi kabit pariwisata. Iya. Ya. Nah, program. jadi seperti itu yang sesuai permintaan dari pusat itu untuk tidak memindah-mindah orang BPBD ya mungkin hanya tujuannya ke saya. Iya, saya kan mulai dari gali pondasi. Mas Ajib juga kan udah 2 tahun ikut saya tidak berubah-ubah. Nah, jadi seperti itu kendala-kendala yang ada. Jadi saya ulangi lagi bahwa kami akan memulainya dari udah lama kita mulai kan, bagaimana JK mengajarkan kami bagaimana kita mulai dari dasar. Cuman JK cuma ngasih kami sampel dulu untuk memegang masyarakat Kute. Yang dalam ke depan semoga JK megang masyarakat Sesawat Pak, masyarakat Batu Kumbung, masyarakat Batu Mekar yang di sekitar sini. Karena memang kan sekarang potensi hujan juga sudah semakin deras, sehingga wilayah-wilayah retakan juga mengancam pasti. Nah kemarin juga sama Pak Ketua itu coba kita menginisiasi, digagas bahwa ketika kita berbicara jalur Rinjani, ini bukan berbicara desa Sesawat saja, bukan berbicara kecamatan Armada saja, tapi umum ini kita berbicara Lombok Barat, sehingga paling tidak untuk SPM yang kita lakukan itu mengintegrasikan semua bidang. Ketika kita melakukan pelayanan trekking, di situ sudah ada spesialisasi mountaineering, spesialisasi pertolongan, ada PMI, spesialisasi survival, mungkin ada teman-teman yang terbiasa. Itu diforumkan. Sampai sekarang pun masih belum ada jawaban. Artinya ketika kita mau jalan dan begitu tamunya dijamin dengan manajemen risiko, saya rasa akan lebih berbeda dan akan secara tidak langsung SPM itu meningkat. Itu yang sekarang ini sedang kita coba
marak bahasa kesangone deh follow up barang. Follow up. Ya. Ini yang Forum. memang dari jauh-jauh hari penanggalnya. Ini rencana bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Jadi ini kami mulai dulu dengan saudara Edong ini kalau tidak salah 2007 kalau tidak 2010. 7 ya? 2007. Jadi kami coba dulu dengan adakan kegiatan yang namanya gerakan ya Kongres Pemuda lah. Ya. Jadi ada Kongres Pemuda kawasan Narmada Lingsar yang dikenal dengan Juminadi waktu itu. Gerakan Muda-Mudi Narmada Lingsar. Jadi kami merencanakan untuk jalur ini memang supaya dia memang terlihat lebih termanajerial dibanding jalur-jalur yang ada. Jadi kita bicaranya Lombok Barat. Apa yang khas dari Lombok Barat? Kita memberikan sebuah menu dengan value dan value yang sama, yang berbeda dibanding dengan jalur-jalur yang sudah ada. Kalau di wisata-wisata kabupaten lain mungkin is okay dengan pemandangan yang indah, tempat yang sangat asri. Tapi dengan membelakangi keselamatan dari si pengunjung. Nah, kami dengan saudara ini yang menjadi titik value maupun value utamanya di wisata yang ada di Lombok Barat adalah di safety-nya itu, di amannya itu. Itu yang kita dulu gagas sampai tahun inilah realisasi. Kami bertemu kembali. Nah, rencana kita yang dulu sekarang sudah bisa masuk. Saya bilang sama dia, sekarang saya yang nagih. Mana BPBD, mana PMI, mana porsinya akan kamu taruh di mana. Saya mau dengan kita kembali ke titik awal bahwa di setiap kegiatan di wisata manapun minimal satu orang BPBD, satu orang PMI itu ada di sana. Dan itu harus disepakati wajib hukumnya oleh Dinas Pariwisata. Nah, ini yang berat. Kalau menurut saya tidak berat, karena sekarang saya untuk keluar sudah agak jarang. Kamu carikan kita link untuk kita kerjasamakan supaya tidak terbengkalai apa yang sudah ada dan apa yang akan kita buat. Sekarang harus itu. Oh ya, beliau sanggup. Oke, nanti saya coba cari. Mudahan dalam waktu dekat ada. Harus ada, saya bilang. Karena kita kan ingin safety, saya bilang. Jadi ketika dia WhatsApp saya, nah akhirnya ketemu juga. Karena ini harapan bertahun-tahun yang lalu. Iya, silakan. Tadi malam kan. Jadi ini supaya tidak kena bencana ya. Oh iya. Aku juga ada lontong. Corona nih. Penting deh ya. Bekas ketuaan anu. Dek terkena corona. Ini nih. Kita ada untuk koroner kok. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin maaf agak sedikit masuk ke manajemennya. Boleh. Bagaimana kita bisa berani berharap gitu ke depan ini bahwa terutama kami yang di pelaku di tingkat akar rumput untuk kita dilingkan dengan lembaga-lembaga yang tersertifikasi untuk penanganan bencana. Satu. Kemudian yang kedua, yang karena tentang kebencanaan ini sangat-sangat penting dan bahkan hampir dia yang paling penting dengan keadaan kontur alam kita di sini. Paling tidak kami diberikan secara garis besar lah tentang penanganan kebencanaan baik itu darat, air dan seterusnya. Ini mungkin yang sangat penting. So mungkin untuk jawab yang pertama, link. So kunci dalam penanggulangan bencana, kunci dalam membangun masyarakat di desa atau kunci dalam
pariwisata yang aku lihat itu membangun jaringan, so networkingnya. So itu pertama teman-teman mungkin sudah mulai memetakan jaringan yang ada di desa dengan kecamatan, sudah mulai kelihatan siapa tokoh, siapa aktor gitu. Lalu permainan di tingkat kabupaten sudah mulai kelihatan tokoh atau lembaga itu siapa saja gitu. Nah yang mungkin kita bisa bantu itu coba kayak menjahit atau merajut yang di tingkat pusat ini. So apabila ada kayak Pak Rido menceritakan bahwa ada istilah istana pariwisata yang tangguh bencana, itu program pusat, bagaimana itu bisa langsung merasakan manfaatnya sampai tingkat desa, sampai tingkat titik pariwisata. Lalu ada konsep juga tentang bencana itu nggak pernah mengenal batas administrasi desa, itu nggak kenal itu. Apa yang terjadi di hulu, di hilir pasti kena. So ada istilah mengembangkan pariwisata atau mengembangkan pengamanan bencana itu berdasarkan ekosistem atau suatu kewilayahan yang mempunyai karakteristik yang mirip-mirip. Nah itu dikumpulkan, diperkuat. So mungkin desa ini dengan desa tetangga, memperkuat konsep desa penyangga, itu yang pertama. So bagaimana kita bisa memperkuat jaringan-jaringan yang ada, bisa melalui juga upaya dengan kampus-kampus. Cukup ada program yang rutin, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada itu. Jangan sampai ada orang masuk sudah membawa kepentingan mereka sendiri atau membawa agendanya. Kalau bisa sebelum mereka masuk, mereka sudah tahu problema atau kebutuhan yang ada di daerah sini. Dan situ kalau mereka tuh mau pulang, minimal sudah ada peningkatan sedikit. Nggak usah mengharapkan menyelesaikan semua masalah, tapi setiap kali ada kunjungan pasti ada peningkatan atau ada hal yang baru itu. Dan sesuatu itu nggak pernah bisa instan, tapi itu harus ya jangka target kita 10 tahun ke depan harus ada perubahan yang clear. Dan mungkin waktu awal-awal mulai 2006-2007 kan sangat berat mulainya, tapi karena kita konsisten dengan apa yang kita inginkan, kita sudah tahu kebutuhan real apa, maka kalau kita lihat 2016 sampai 2020 itu sangat jauh perubahan dan pengamanan itu, bahkan sampai ada apresiasi apresiasi dan penghargaan mungkin dari pemerintah daerah, mungkin dari pusat juga ada penghargaan penilaian yang cukup positif. Nah itu perjuangan atau perkembangan selama itu yang kita harus tetap bina terus dan tetap kita catat, dan kita tetap menularkan atau cita-cita ke generasi yang lebih muda. Makanya pendidikan jadi penting sampai ke SD itu, dan seperti Pak Rido bilang berulang-ulang, bukan hanya continue atau bukan hanya berkelanjutan, tapi ya diulangi terus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku lebih fokus untuk memantau kondisi alam atau memantau yang ada di sekitar kita. Dan kalau mungkin kearifan lokal, kan ada banyak kearifan lokal, bagaimana masyarakat itu bisa menyatu atau menyatu dengan alam, bagaimana mereka tuh bisa membaca alam, tapi juga bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan mungkin itu bisa jadi kayak nilai tambah buat teman-teman di pariwisata. Atau itu seperti ada salah satu aplikasi yang aku pakai, itu namanya itu Inarisk. So kita berkunjung ke suatu wilayah dan kita cek posisinya kita gimana. So di sini kita tulis Inarisk, lalu ini titik lokasi kita sekarang. Nah di situ ada tulisan info bahaya. Nah setiap daerah di Indonesia kita akan ketahui apa info bahasa Inarisk, INARISK. Itu bisa di Google atau ada di ada Inarisk Mobile, ada Inarisk yang personal, kita yang personal. Nah seperti contoh ini, di titik ini yang sekarang ini tergambarkan itu bahwa kelas bahayanya itu banjir tapi rendah. Di sini ada ancaman banjir tapi masih rendah, sama gempa bumi juga rendah. Nah itu
Nah, itu bisa dicek untuk setiap titik, bisa dicek untuk rumah kita, bisa dicek untuk tempat kerja kita, bisa dicek semua titik pariwisata kita, itu bisa dimanfaatin. So, mungkin ilmu yang baru yang bisa dipakai itu dulu aja, nggak usah yang lain. So, itu untuk mengetahui lokasi kita, bahayanya Inaris ini Pak ya. ya, inaris personal ya. Apakah menengah, sedang atau tinggi, itu ketahuan. Kalau kita ke pinggir pantai, kita cek lokasi kita di mana, nanti mungkin ada bahaya tsunami. Kalau kita ke puncak gunung, mungkin ada bahaya longsor sedang tinggi gitu. So itu yang cukup bisa difokuskan. Nah, itu yang bisa bantu. Lalu berikutnya ada aplikasi untuk apalagi ada niat untuk membuka jalur ke Rinjani itu. Berarti kan harus paham kegiatan atau aktivitas gunung api. Apakah abunya yang akan masuk ke wilayah Lombok Barat, apakah itu ada dampak pariwisata terhadap penerbangan pesawat segala macamnya, itu bisa dipantau setiap hari. Itu di aplikasi namanya Magma Indonesia. Ini Magma Indonesia itu bisa ketahuan perkembangan Gunung Rinjaninya seperti apa per harinya. Dan itu cukup kalau kita mau jadi pariwisata tapi juga didukung oleh teknologi, itu bisa dikembangkan. Mungkin untuk yang warga yang sudah tua-tua mungkin dibiarin aja, tapi kalau untuk yang muda-muda ini kan mereka sangat aktif di HP, sosial media itu, mungkin itu yang bisa ditawarkan ke yang muda-muda biar mereka juga tetap semangat memantau gunung. Harus. Atau melihat jalur trekkingnya apakah itu rawan longsor atau tidak, biar jangan sampai kita sudah membuka tapi kita nggak tahu itu rawan longsor atau tidak. So pengamanannya itu bisa double atau triple, bahwa secara teknologi mendukung, secara kondisi alam mendukung, dan juga secara masyarakat mendukung itu, mengamankannya. So itu sih paling dua nasihat atau rekomendasi. Pertama, penguatan jaringannya. Dan itu proses jangka panjang, itu nggak bisa cuma sekali makan-makan ini, tapi continue itu. Lalu yang kedua, pemanfaatan aplikasi pemantauan. Dan ya harapannya kita ya khususnya untuk yang muda-muda, kalau mungkin yang tua-tua masih pakai HP yang jadul ya, kita itu jadi kelompok rentan aja, tapi kita catat. Tapi yang untuk menggerakkan yang muda-muda, biar mereka juga membuka mereka juga mulai melihat apakah wilayah mereka itu digerakkan untuk bikin titik-titik, apakah titik ini rawan gini, nanti tinggal kalau ada pertemuan forum, nah bisa berdiskusi langkah berikutnya apakah butuh pengamanan gitu, atau bisa langsung ke Pak Ridho menceritakan ini kita sudah menentukan titik-titik ini bahayanya sekian, gimana antisipasinya itu sih untuk menjawab komentar atau masukan tentang itu sih di pariwisata. Seperti ini kan nggak bisa dijangkau kalau dari dinas Pak. Nah itu dia. Sehingga saya bilang hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Sila. Itu Dian saja barangkali di close. Baju mana? Tukang buka ini lalu ya. No, penting Tanya jawab. Sambilan. Ya. Mangkok airnya. Sambil nanya mat lah. Ini biasa. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar ini dan bisa kita laksanakan di tingkat bawah di daerah kita masing-masing. Demikian, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Resmi Pak Ji, tutup. Masa gubernur buka, gubernur nutup? Acara apa sih itu? Manajemen tukang Ayo, pernah nggak? Kena. Wagub yang tutup. Itu Mana ada orang dia beli si pelkin coba. Ya, udah. Lalu ting di Tambon, ini pacakan sedikit Pak Ji. salam pecamat.
Waduh, camat bro. Iya, nyambat lagi. Yuan desa sabar milih mandi leh beli no. Jamak. Dulu di Dulu di apa Dede? Protokol ya. Protokol. Protokol Protokol anu bupati. pada ini. Bor, jalur bermewah lu. Dia minta disegerakan sama Pak Camat. Karena bulan ini saya ada cara.